Terima kasih teman-teman, jumpa lagi di ruang kolaborasi mata kuliah PPK, dan di sini kelompok 3 akan membahas mengenai UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok 3 yang pertama ada Afwi Imro'atul Mufidah, Anis Ciptaria, Hanif Rahma Faradillah, Lulu Nur Rohmah, Muhammad Andi, dan Nur Faizah Pratama. Baik, yang pertama adalah Understanding by Design atau UBD, dimaknai sebagai sebuah desain untuk sebuah pemahaman. Nah, dalam pemahaman ini diartikan secara mendalam di mana siswa atau peserta didik tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Nah, di sini dijelaskan tahap penyusunan kurikulum. Yang pertama adalah identifikasi hasil yang diinginkan, tentukan bukti penilaian, dan merencanakan pembelajaran. Pada poin identifikasi hasil yang diinginkan pada tahap ini, mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional dan meninjau harapan kurikulum, karena biasanya ada banyak materi yang harus dibahas namun tidak sesuai dengan waktu yang tersedia, dan pada tahap ini guru membuat pilihan atau prioritas. Nah, yang poin yang kedua, tentukan bukti penilaian untuk menunjukkan bahwa siswa telah memenuhi standar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pada tahap ini, bagaimana seorang guru dapat mengetahui apakah siswanya telah memahami materi. Guru harus mempertimbangkan berbagai teknik penilaian ketika mengumpulkan bukti pemahaman, penugasan, proyek, dan jenis bukti lainnya adalah teknik tersebut. Dan poin yang ketiga, yaitu merencanakan pembelajaran. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, perencanaan pembelajaran melibatkan pengambilan keputusan mengenai strategi pengajaran, rencana pengajaran, dan bahan sumber. Nah, sarana untuk mencapai tujuan adalah pengajaran. Menetapkan tujuan khusus membantu dalam memusatkan perencanaan guru dan mengarahkan pekerjaan menuju hasil yang diharapkan. Untuk selanjutnya yaitu tahap menentukan bukti penilaian dalam UBD. Yang pertama adalah performance task, yaitu tugas kinerja yang dapat ditunjukkan siswa sebagai bukti telah mencapai pemahaman yang diinginkan. Nah, standar apa yang akan digunakan untuk menilai pemahaman ini? Siswa diminta untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari pada keadaan dan kondisi baru atau berbeda sebagai bagian dari penilaian semacam ini, yang digunakan untuk mengukur seberapa baik mereka memahami materi dan kapasitas transfer pengetahuan mereka. Yang kedua adalah other evidence, yaitu bukti-bukti lain yang dapat digunakan dan dikumpulkan untuk membangun kasus, pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan, seperti pada lembar refleksi, pekerjaan rumah, wawancara, evaluasi diri, dan juga ada tugas akhir ya berupa proyek, di mana siswa diperbolehkan untuk memilih berkreasi dan mandiri. Suatu pemahaman akan ditunjukkan melalui suatu bukti yang nanti akan dinilai. Selanjutnya adalah dengan kriteria apa kinerja pemahaman akan dinilai, yaitu bukti pemahaman peserta didik terhadap suatu materi yang telah dipelajari dapat diketahui dari penilaian 6 aspek berikut menurut Wijin dan McSteed. Yang pertama adalah menjelaskan, yang kedua menginterpretasikan, yang ketiga mengaplikasikan, yang keempat memiliki sudut pandang, yang kelima yaitu empati, dan yang terakhir pengetahuan pribadi. Dan ini ada dua hal penting yang perlu diingat dalam melakukan penilaian, yaitu yang pertama, 6 aspek tersebut tidak perlu digunakan dalam setiap penilaian, dan yang kedua,
proporsi dari asesmen formatif harus lebih besar daripada asesmen sumatif. Selanjutnya adalah tahapan menentukan bukti penilaian. Nah, di sini yang pertama ada can explain, yaitu yang pertama siswa dapat menjelaskan seperti pada contoh kali ini, yaitu mengenai teks puisi. Maka dari itu siswa harus mengerti unsur intrinsik teks puisi, struktur teks puisi, dan kaidah kebahasaan pada teks puisi. Dan yang kedua, can interpretasi, yaitu siswa dapat menginterpretasi dengan yang pertama menyebutkan unsur intrinsik teks puisi, yang kedua menyebutkan struktur teks puisi, yang ketiga menyebutkan kaidah teks puisi. Nah, jadi nanti akan seperti yang tadi, yang pertama adalah can explain dan dilanjutkan dan saling berhubungan, dan sekarang can interpretasi. Nah, dan yang ketiga can apply, siswa dapat menerapkan membuat teks puisi sesuai dengan unsur dan kaidah pada teks puisi, dan yang kedua membuat teks puisi sesuai dengan kaidah teks puisi. Nah, untuk kriteria pemahaman dinilai berdasarkan bukti lain. Yang pertama adalah lembar kerja siswa, yang kedua hasil diskusi, yang ketiga laporan percobaan, yang keempat PR atau tugas, dan yang terakhir yaitu latihan soal. Demikian presentasi dari kelompok 3 mengenai materi UPD sebagai kerangka kerja kurikulum, dan bila ada pertanyaan atau sanggahan atau tambahan mengenai materi ini bisa disampaikan nanti di topik selanjutnya ataupun di bagian selanjutnya mengenai demonstrasi kontekstual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.